Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harap mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan senantiasa selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Ira Siti Rohimah. Di sini pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi PPKN kelas 10, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebetulnya ini adalah poin materi pertama dari kompetisi dasar pertama, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, salah satu poin pertamanya adalah membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Baik, di sini sebelum masuk ke materi bagaimana sistem pembagian kekuasaan di negara kita, pertama Ibu yakin kalian sering mendengar istilah pemerintah ya. Karena banyak sekali pemberitaan yang menayangkan tentang kebijakan dan orang-orang yang disebut pemegang jabatan. Namun, kadang luput dari pemahaman kita siapa dan apa itu sebenarnya pemerintah gitu. Oleh karena itu, mari kita ulas. Ada seorang pakar politik yang menyatakan dan membuat batasan pengertian pemerintah, yaitu seorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negerinya. Ini menurut M. Soli Lubis ya. Nah, ia mengatakan bahwa suatu masyarakat yang anarkis artinya tidak ada pemerintahan, bukanlah negara. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok orang itu hanya mengikuti hukum yang berlaku di negerinya, barulah dapat disebut pemerintah. Dan jika masyarakatnya tidak patuh pada pemerintah dan aturannya, maka tidak dapat disebut sebagai negara. Indonesia menyusun suatu bentuk negara dan sistem pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini menegaskan bahwa negara yang didirikan adalah negara kesatuan, jadi bukan negara federal. Negara kesatuan mengatasi semua paham individu maupun paham golongan. Salah satu ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negara tidak terbagi-bagi, walaupun pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah daerah. Tetapi, pada akhir kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Bagi negara kesatuan Republik Indonesia atau negara kita, pemerintah daerah atau provinsi merupakan bagian tidak terpisah serta tidak bersifat negara dalam negara. Tetap menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian ya, tidak terpisah, bukan berarti negara dalam negara. Kemudian untuk bentuk pemerintahannya sendiri di Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah berbentuk republik ya, yaitu bentuk pemerintahan untuk membedakan dengan sistem monarki atau kerajaan. Bentuk pemerintahan ini dipimpin oleh seorang presiden. Presiden memegang kekuasaan dalam negara tidak secara turun-temurun, berbeda dengan yang sistem monarki. Nah, presiden ini tidak dipilih secara turun-temurun, melainkan melalui sebuah mekanisme demokrasi yang berlangsung dan diakui dalam negara tersebut. Ya, sistem demokrasi ini tentunya diakui di negara kita. Nah, sistem pemerintahan suatu bangsa atau suatu negara tergantung pada sistem politik yang dianut negara tersebut. Sedangkan sistem politik suatu bangsa ditentukan oleh ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Kalau Indonesia adalah ideologinya Pancasila, maka Indonesia sudah menentukan ideologinya berdasarkan Pancasila. Maka sistem pemerintahan di Indonesia melandaskan diri pada sila Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memilih pemerintahan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Ya,
Ibu yakin kalian sudah paham isi dari Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa Indonesia memilih Pancasila, demokrasi Pancasila sebagai ideologi gitu ya? Nah, di sini ada kelebihan demokrasi Pancasila dilihat dari prinsip pokoknya. Yang pertama, mengakui persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas ya, karena Indonesia ini beraneka ragam, budayanya sangat banyak, artinya sangat multikultural, kemudian masyarakatnya yang majemuk, yang beraneka ragam, yang berbeda-beda. Tetapi dengan demokrasi Pancasila ini, kita bisa diakui sama, jadi tanpa adanya perbedaan, tidak dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban ya. Jadi tidak cenderung ke salah satu, tidak memprioritaskan atau mengutamakan hak saja kemudian mengabaikan kewajiban, tidak seperti itu ya. Atau sebaliknya, mengutamakan kewajiban saja dan mengabaikan hak, tidak. Berusaha untuk mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, menjamin pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini jelas ya, jadi kebebasan kita untuk memilih keyakinan gitu kan, kebebasan kita untuk memilih kepercayaan seperti itu diberikan jaminan oleh demokrasi Pancasila ini. Kemudian selanjutnya mewujudkan rasa keadilannya ini sesuai dengan sila Pancasila, sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian selanjutnya pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Jelaslah ini sesuai dengan tadi sila keempat ya. Kemudian mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Kemudian yang terakhir, menjunjung tinggi cita-cita nasional. Nah, ini sesuai yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, lanjut. Di sini. Nah, ini macam-macam kekuasaan negara menurut beberapa tokoh ya. Di sini saya mencantumkan 2 tokoh. Pertama menurut John Locke. John Locke membagi kekuasaan negara itu menjadi 3. Oke, yang pertama legislatif. Nah, legislatif ini ialah kekuasaan negara yang bertugas untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga, yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ini menurut salah satu tokoh politik, yaitu John Locke ya. Kemudian selanjutnya, selain John Locke, ada juga salah satu tokoh politik yang menyatakan tentang yang membagi macam-macam kekuasaan negara, yaitu tokohnya yaitu yang bernama Montesquieu. Oke, yang pertama, menurut dia adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, tokoh ini berpendapat bahwa kekuasaan federatif dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Nah, ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Nah, teori menurut Montesquieu ini disebut dengan istilah trias politika. Oke. Itu pembagian atau macam-macam kekuasaan secara umum menurut 2 tokoh. Dan selanjutnya, bagaimana kita supaya tahu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia? Mari kita lihat. Oke. Nah, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu dibagi menjadi 2. Pertama, kekuasaan secara horizontal, artinya sejajar. Jika dilihat dari fungsinya itu kedudukan dan statusnya itu sejajar. Kemudian kekuasaan secara vertikal. Nah, ini kalau vertikal itu seperti garis tegak lurus dari atas ke bawah gitu ya, dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah itu
dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah itu disebut kekuasaan secara vertikal. Kalau horizontal itu dilihat dari fungsi dan status kedudukannya itu secara sejajar. Tapi kalau misalkan vertikal itu tidak sejajar ya, turun dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu adalah bentuk secara vertikal. Oke, next kita lanjut. Yang pertama ini kekuasaan secara horizontal. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian pada tingkatan pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pergeseran ini adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri dari 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. Nah, ini yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Oke, yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dijalankan atau dipegang oleh presiden ya. Kemudian yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan atau dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang keempat, yaitu kekuasaan yudikatif, disebut juga sebagai kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau bisa disebut juga inspektif ya, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, kekuasaan ini dipegang atau dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, siapa yang menjalankan fungsi ini? Yaitu dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia ya. Ini sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, selanjutnya yang kedua, kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Dalam pemerintah daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan,
dan pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah otonom, provinsi dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan ya sesuai dengan pasal 18 ayat 5 yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat bagan struktur pemerintahan Indonesia. Oke, next. Ini ya. Pertama, yang tingkatan yang paling tinggi tetap ya kita berpacu pada aturan atau norma yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini kita lihat mana negara Indonesia yang secara pembagian kekuasaannya secara horizontal. Ini kita bisa lihat di sini legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu posisinya sejajar. Tadi mulai dari lembaga-lembaga atau yang menjalankan tugas-tugas di sini, ini mulai dari BPK, MPR, DPR, Presiden, DPD, dan MA, ini posisinya sejajar. Ini bisa dikatakan sebagai pembagian kekuasaan secara horizontal atau sejajar. Nah, kalau kita ingin melihat pembagian kekuasaan secara vertikal, itu kita mulai lihat dari atas ke bawah. Ini tahapan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, RT RW ya. Di sini kita bisa lihat bahwa presiden itu kedudukannya paling tinggi, kemudian turun lagi ke bawah. Di sini ada kabinet, kemudian ada lembaga non departemen, kemudian diturunkan lagi ke bawah. Di sini masuk ke wilayah daerah, tingkat daerah ya. Di sini ada gubernur, kemudian dari gubernur diturunkan lagi ke wali kota atau bupati. Nah, di sini dari bupati atau wali kota diturunkan lagi ada camat, kemudian ada kades ya, kemudian duku, ada duku, kemudian ada RW sampai tahap yang paling kecil itu RT. Nah, jika kita ingin melihat pembagian kekuasaan secara vertikal, maka dilihat dari seperti garis lurus dari atas ke bawah, dari hal yang paling besar ke yang paling terkecil. Nah, itu pembagian secara kekuasaan secara horizontal dan vertikal yang berlaku di Indonesia gitu ya. Oke, mungkin itu saja sedikit ulasan dari Ibu mengenai materi pertama di bab pertama kelas 10 PPKN. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.